segmen Flash News di minggu pagi ya, di mana kita akan membahas berita-berita menarik yang mungkin bisa jadi ide investasi untuk teman-teman smart investor semua di minggu depan. Jadi langsung aja, nggak usah panjang lebar lagi. Yang pertama kita ngomongin indeksnya. Indeks pergerakannya masih sama seperti minggu-minggu kemarin ya, berada di rentang resisten 7.000 dan support 6.750. Jadi pergerakannya itu kurang lebih masih di situ-situ aja sampai beberapa waktu depan, sampai ada breakout seperti itu ya. Lalu pergerakan asingnya seperti apa? Pergerakan asingnya selama minggu kemarin itu asing di regular market net buy sekitar 6,66 triliun. Ini angka yang cukup besar ya, jadi menandakan bahwa asing memang masih sangat selera dengan IHSG. Lalu moversnya apa saja? Apa saja yang paling banyak dibeli dan dijual oleh asing? Yang paling banyak dibeli 5 terbesar di regular market selama 1 minggu kemarin adalah BRI, BCA, Telkom, BNI, dan BRMS. Yang paling banyak dijual adalah Mandiri, ITMG, Bumi, ICBP, dan MDKA. Nah, itu adalah saham-saham paling banyak dibeli dan dijual oleh asing. Nah, sekarang kita ngomongin ke berita emitennya. Nah, kita tidak akan ngomongin Goto ya, karena Goto udah banyak banget dibahas di mana-mana, harusnya udah pada tahu. Nah, di sini berita pertama berasal dari BEI. BEI mau ubah satuan lot saham yang tadinya satu lot itu 100, sekarang mungkin jadi 10 atau 1 ya. Ini enak ya, jadi likuiditasnya pasti bertambah. Cuma ini nggak akan direalisasikan dalam waktu dekat, mungkin tahun depan. Nah, berikutnya itu berasal dari HET minyak dicabut akhirnya jadi stoknya nggak langka lagi, tapi harganya naik mungkin dari 14.000 per liter jadi 23 sampai 25 ribuan ya. Tapi ya lumayan lah, ini tidak usah sembunyi-sembunyi lagi, mau ekspor nggak usah ditimbun-timbun lagi ya sekarang ya. Nah, itu dari HET. Yang berikutnya kita ngomongin beneran emitennya sekarang ya. Nah, ini Saratoga mau buyback 45 juta saham dari harga kurang lebih disediakan dana sekitar 150 miliar ya. Harganya belum ditentukan sih, nanti dirapatkan dulu di 21 April ya. Nah, sekaligus juga Saratoga membukukan laba sebesar 182% pada 2021 ya. Dibandingkan 2020 memang naiknya labanya cukup besar. Nah, berikutnya berasal dari BBCA. Raksasa ini mau bagikan dividen sebesar 120 tahun ini ya, yang 25-nya udah di 7 Desember kemarin. Nah, ini sekarang 120 sisanya. Kurang lebih seperti itu. Ini kurang lebih dividen yieldnya ya sekitar 1, sekian persen lah. Nah, berikutnya juga bank lain yang mau bagi dividen adalah BJTM. BJTM bagikan sekitar 52 per lembar saham. Ini lebih tinggi dikit ya, sekitar kurang lebih 1, sekian persen juga sih ya, kurang lebih ya. Jadi ini ada 2 saham yang mau bagi dividen. Nah, berikutnya kita akan bahas dari sini. Dinilai tidak mendesak, BNI batal right issue. Jadi karena dinilai rasio permodalannya cukup kuat dan nggak mendesak banget, akhirnya nggak jadi right issue. Ini sebenarnya berita baik ya untuk investor BNI. Kenapa? Karena kalau right issue itu berarti sahamnya akan terdilusi. Kalau misalnya nggak nambah lagi akan terdilusi. Jadi ini harusnya berita cukup baik. Nah, berikutnya kita akan lihat kumpulan berita kenaikan laba ya. Jadi ini yang pertama dari TPIA. TPIA selama 2021 kemarin naik labanya 196%, kemudian BNLI atau Permata ini naik 70%, kemudian Prodia naik 130%, WG naik 38,4%, tapi Friend masih rugi meskipun ruginya mulai berkurang ya, jadi 430 miliar ruginya. Nah, ini teman-teman harus amati ya. Kalau memang ada kenaikan yang banyak-banyak kayak gini, teman-teman harus cek di LK-nya apakah ini memang pendapatan yang meningkat adalah pendapatan organik, jadi dari bisnisnya ya. Takutnya nanti ini pendapatan yang diperoleh dari pendapatan lain-lain seperti jual aset dan segala macam, itu benar-benar harus dicek ya. Itu adalah berita emitennya. Sekarang berita dari makro internasional. The Fed akhirnya naikkan suku bunga pertama kali dalam 3 tahun. Jadi akhirnya naik 25 basis point ya. Tapi ini sudah sangat diduga banget. Jadi market malah tambah seneng ya. Bukannya gimana-gimana, malah tambah seneng. Kecuali tadi kalau dinaikkannya cukup agresif, kencang banget. Nah, itu mungkin baru ada efek kejutnya. Intinya ya kenaikan suku bunga ini sangat diperlukan untuk menanggulangi inflasi yang ada. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin komoditasnya. Komoditas ini rame banget ya, terutama untuk komoditas mania. Kita bisa lihat nikel dulu. Sebentar saya masukkan tikernya dulu untuk nikel MCX ya. Kita bisa lihat di nikel 1. Nah, kita ganti daily dulu. Nah, kita bisa lihat ya, ini pergerakan harganya daily. Jadi ini masih turun terus setelah naik tinggi banget kemarin. Ini hanya menyesuaikan ke harga normalnya ya. Dan ini untuk nikel. Kemudian untuk minyak baik crude maupun Brent sepertinya mulai rebound ya ini. Kemudian untuk
untuk gold masih koreksi. Kemudian untuk NCF atau batu bara kita bisa lihat ini sekarang koreksi juga dari 400-an kemarin sekarang ke 336. Kemudian untuk natural gas sepertinya masih bisa ya lanjut ini ya. Nah, kemudian untuk CPO juga sepertinya akan koreksi ya, itu kurang lebih untuk komoditas. Nah, berikutnya berasal dari kripto, dari BTC, acuan kripto ya, BTC kita bisa lihat BTC sekarang mungkin berada di nilai konsolidasi barunya yaitu sekitar 40 ribuan ya, kurang lebih masih akan muter-muter di situ aja. Oke. Nah, mungkin episode kali ini itu aja ya. Jadi semoga ini bermanfaat berita-beritanya untuk teman-teman semua, bisa dapat investasi. Oh, mana mau invest nih? Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan segan-segan untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow IG saya karena itu harus seimbang, tetap cerdas dan tetap sangat.